Hai sahabat-sahabatku yang ada di rumah, saya harap kalian semua sehat-sehat. Pada kesempatan ini saya himbaukan kepada teman-teman untuk bisa berdiam diri di dalam rumah, sehingga kita semua terhindar dari serangan COVID. Jika ingin berpergian, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer dan menjaga jarak. Pada kesempatan ini juga saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mariana Astrin Tuewai, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang review buku kami yang kedua tentang COVID-19 dan tata. COVID dan tata kelola berfokus pada hubungan antara tata kelola institusi dan pendekatan terhadap COVID-19 dan hasil kesehatan. Diselenggarakan berdasarkan wilayah, buku ini disusun mengikuti penyebaran COVID-19 di perjalanan tahun 2020 melalui Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Afrika. Analisis mengeksplorasi sejumlah tema utama, termasuk sistem kesehatan masyarakat maupun pemerintah dan kepercayaan pada pemerintah, serta variabel yang mendasari dari kohesi sosial dan ketidaksetaraan. Tongkat pergerakan ekonomi dunia beralih ke negara-negara berkembang. Ini bukan hanya perubahan ekonomi, tetapi perubahan sosial dengan arus migrasi yang berubah arah menuju ekonomi surplus. Perubahan politik ini seperti dalam pergeseran dari G7 ke G20. Dan seiring waktu, budaya berubah. Ini juga berarti bahwa masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat semakin menjadi masalah dunia. Penelitian terutama berfokus pada hubungan sains masyarakat, dipahami sebagai pengamatan istimewa lapangan untuk menganalisis proses transformasi yang mempengaruhi masyarakat kontemporer sebagai keseluruhan, terutama melalui proyek penelitian Eropa, CARNPAN. Dia sebelumnya pada wakil kepala Global Class jurusan di Universitas Bina Nusantara dan dosen tamu di Universitas Katolik Parayangan cara meneliti ekonomi politik dan pemerintah di Asia Tenggara. Perang Cina melawan COVID-19. Implikasi domestik dan eksternal Changgang Guo dan Wanhua. Cina adalah negara pertama di dunia yang melaporkan kasus COVID-19 dan juga salah satu negara pertama yang berhasil mengendalikan epidemi pecahnya salah satu COVID-19 bertepatan dengan festival terpenting di Tiongkok, festival musim semi. Pemerintah melakukan pencegahan yang paling komprehensif, ketat, menyeluruh, langkah-langkah tion dan kontrol dalam sejarah Cina. Perubahan mendadak dalam lingkungan internasional membuat masyarakat Cina kembali memeriksa kebijakan anti-epidemi pemerintah dan bahkan seluruh sistem Cina, dan sampai batas tertentu membantu menumbangkan harapan dan pemujaan yang cerah dari masyarakat barat dan media barat masyarakat Cina.
Secara kasar, kita dapat mengatakan bahwa kampanye anti-epidemi Tiongkok sudah berakhir pada akhir dari April. Menurut informasi yang dirilis oleh Komisi Kesehatan Nasional pada tanggal 18 Maret, tidak ada kasus lokal baru yang dikonfirmasi di Cina untuk pertama kalinya. Pada tanggal 26 April, kota Wuhan, epicentrum COVID-19 asli, memiliki semua pengarah pusat pertama meninggalkan Hubei dan kembali ke Beijing, menandai kemenangan yang menentukan dalam memerangi COVID-19 di Wuhan serta di kota-kota lain di Provinsi Hubei. Dampak COVID-19 di Cina sudah mencakup semua, mulai dari nilai-nilai itikal, ekonomi, sosial, dan budaya, pekerjaan dan gaya hidup, dan bahkan sikap menuju kehidupan. Tidak mungkin membahas semua dimensi ini. Kami ingin mempertimbangkan dampaknya pada singkat sosial politik. Di Tiongkok, waktu untuk mengunjungi teman-teman dan pergi keluar, di dalam ataupun di luar negeri, untuk melihat-lihat, kemudian semuanya terpaksa berhenti, jadi segala macam ketidakpuasan kalangan publik pada 17 November 2016. Oleh karena itu, masyarakat ingin mengetahui apakah wabah tersebut bersifat alami, bencana alam, atau kemalangan buatan manusia. Ini juga fokus pada media sosial di awal pandemi. Sayangnya, pertanyaan ini hanya menjadi masalah yang sebenarnya mungkin besar menyebabkan keraguan dan ketidakpuasan dari antara orang-orang dengan sistem administrasi, dan keraguan semacam ini dan ketidakpuasan menanggung sensitivitas politik yang paling serius. Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan secara kolektif dikenal sebagai Asia Tigers, telah menarik perhatian internasional karena pengelolaannya pandemi coronavirus telah lebih efektif daripada wilayah lain di dunia. Dalam hal ini, jumlah infeksi, pandemi, dan kematian macan memiliki berada dalam kondisi yang baik dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Menteri Kesehatan AS Bert P. Grior mengatakan semua orang berbicara tentang Korea Selatan sebagai standar Gedung Putih 2020. Tanggapan Taiwan terhadap pandemi ini membuat iri banyak negara. Keberhasilan macan Asia secara luas dikaitkan dengan kapasitas kelembagaan, struktur ANCE, dan kerjasama antara negara dan masyarakat sipil. Warisan negara pembangunan telah diinstruksikan mental dalam memobilitas sumber daya medis manusia dan menerapkan sipil. Telah diinstruksikan mental dan mobilitas sumber daya medis manusia dan menerapkan social distancing, pengakuan jauh sebelum krisis sistem perawatan kesehatan publik telah berkembang menjadi tingkat negara maju. Sejauh gelombang pertama pandemi yang bersangkutan, ada sedikit keraguan bahwa macan Asia menangani pandemi lebih baik daripada negara tetangga mereka. Itu tidak berarti bahwa tanggapan mereka sempurna. Uji lacak dan iso pendekatan light sangat efektif dalam meratakan karya pada tahap awal. Sekian video dari saya. Jika ada salah dalam penjelasan saya tadi, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.